Jalan rusak, ganggu aktivitas, dan membahayakan. Kinerja Polres Ngada bersama masyarakat berjalan baik. Bersepeda, ubah budaya lalu lintas. Selamat siang pemirsa, selain 3 berita utama tadi, kami hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Saya Muhammad Irsal. Dan saya Lidi Simangonsong, segera kita simak Nusantara Siang selengkapnya. Informasi pertama, pemirsa, Kejaksaan Negeri Ruteng menggeledah kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Manggarai Kamis siang. Penggeledahan bertujuan untuk mengumpulkan sejumlah barang bukti terkait dugaan korupsi dana desa Lemarang tahun 2017-2018. Tim kejaksaan yang berjumlah 9 orang tersebut tiba di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Manggarai sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah. Usai melakukan penggeledahan selama 1 jam, tim kejaksaan membawa barang bukti yang disimpan di dalam sebuah box dan langsung dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Ruteng. Kepala Kejaksaan Negeri Ruteng, Bayu Sugiri, mengatakan penggeledahan itu bertujuan untuk mengumpulkan barang bukti terkait dugaan korupsi dana desa Lemarang pada tahun 2017 dan 2018 lalu. Di atas terkait ini kami tim ini telah melakukan pemeriksaan terhadap 19 orang saksi dan 5 orang ahli dari Universitas Polres INB dan Inspektorat Kabupaten Manggarai. Kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan ahli sebesar 229 juta 229.900.072 rupiah. Perlu kami sampaikan bahwa dalam waktu sesingkat-singkatnya nama kita tersebut sudah kita bisa selesaikan dan kita menindaklanjuti dalam tahap penuntutan dan penuntutan. Bagi kami, kita sudah sepakati dengan kasih khusus minggu kedua sudah kita limpahkan kepada kita. Kasus ini mengemuka setelah kejaksaan menerima laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi dana desa ini. Dari Manggarai, Gabrin Anggur, kontributor Nusantara TV melaporkan. Pemirsa, jalan penghubung 5 desa di Kabupaten Merangin Jambi rusak parah. Selain mengganggu aktivitas, kondisi jalan yang rusak juga membahayakan bagi warga yang melintas. Kerusakan jalan yang menghubungkan 5 desa, yaitu Desa C1, Desa A2, Desa A1, Desa A4, dan Desa Selangor sudah berlangsung cukup lama. Tidak sedikit warga yang melintasi jalan ini mengalami kecelakaan. Meski kondisi cukup membahayakan bagi pengguna jalan, hingga saat ini belum ada perbaikan berarti dari pemerintah setempat. Padahal jalan sepanjang 7 km ini merupakan jalan satu-satunya penghubung ke 5 desa menuju pusat kota. Akibatnya, aktivitas warga terganggu. Tiap hari emang aktivitasnya sehari-hari lewat sini kan. Jadi setiap hari lihat kondisi jalan buruk ini ya rasanya lelah, capek. Sepanjang jalan sampai ke Bangko. Tanggapan saya kepada pemerintah supaya membenahi jalan agar orang-orang sekolah atau anak-anak sekolah yang menempuh jalan ini supaya enak. Soalnya banyak yang jatuh, Bang. Demi kelancaran aktivitas perekonomian warga di 5 desa diharapkan menjadi program prioritas pemerintah setempat dalam pembangunan desa. Dari Kabupaten Merangin Jambi, kontributor Nusantara TV, Duriko melaporkan. Anggota DPR RI meminta pemerintah serius dalam persoalan dugaan data fiktif aparatur sipil negara. Tidak tanggung-tanggung, data fiktif ini mencapai 97.000 nama. Pemerintah diimbau merespons secara serius laporan data fiktif aparatur sipil negara. Jumlah data fiktif itu mencapai 97.000 nama. Hingga saat ini, pemutakhiran data PNS atau ASN memang baru dilakukan 2 kali.
masing-masing pada tahun 2002 yang saat itu dilakukan secara manual dan pada tahun 2014 dilakukan secara elektronik. Yang pertama-tama kami prihatin bahwa itu bisa kejadian. Ada ASN hampir 100.000 atau 100.000 lebih dari tahun 2014 itu terus mendapatkan gaji. Nah, sehingga mungkin administrasinya perlu dibenahi dan juga perlu dicek secara tuntas. Larinya pembayaran uang negara tersebut kepada siapa? Karena kalau keliru ya sampai 10-15 orang mungkin kita masih bisa maklum, tapi kalau udah hampir 100.000 bahkan lebih, ini mungkin perlu diusut secara tuntas. Demikian. Dasko menambahkan jika data fiktif ASN itu benar adanya, maka harus ditelusuri kemana anggaran ASN fiktif itu mengalir. Dari Jakarta, Andrianto, Nusantara TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Satuan Reskrim Polres Toba telah meringkus 2 tersangka pembunuh Lisbeth Butar-Butar dari Kota Medan berinisial RT 23 tahun dan DN 16 tahun. Kini kedua pelaku berada di tahanan Mapolres Toba. Atas pembunuhan Lisbeth, pihak Polres Toba bersama Polda Sumut langsung memburu pelaku. Hingga pada Rabu siang sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, 2 dari 3 tersangka berhasil diamankan dari kos-kosan di Kota Medan di daerah Menteng dan seorang lagi masih dalam daftar pencarian orang. Salah satu dari tersangka yang berinisial RT dilakukan tindakan secara terukur karena melawan saat dilakukan penangkapan, serta mencoba melarikan diri dari kejaran polisi. Kasat Reskrim Polres Toba, Nelson Sipahutar mengatakan motif dari pelaku semula untuk mencuri sebelum mereka melakukan pembunuhan. Kemudian korban mengadakan perlawanan, lalu salah seorang dari 3 tersangka menusuk korban dengan senjata tajam. Kami dari Reskrim Polres Toba dan bersama dekat dengan dari Polda Sumut telah melakukan penangkapan terhadap 2 orang pelaku. Jadi 2 orang pelaku ini kami tangkap di Medan, ya. Tepatnya itu di salah satu kos-kosan di belakang Wisma Asri Menteng. Diduga pelakunya 3 orang, jadi 1 orang masih DPO. Dan untuk identitas yang sudah kita tangkap itu RT 23 tahun dan DN 16 tahun. Jadi kami tangkap di Medan pada hari Rabu 26 Mei pukul 12.30 WIB. Dari keterangan dari para tersangka, mereka hanya mau mengambil laptop, handphone dan uang sebenarnya. Rupanya pada saat mereka di TKP di rumah si korban, melalui jendela masuk, si korban terbangun. Sekitar pukul berapa, Pak? Pukul 01.30. Terbangun, pokoknya teriak dari si korban ini. Akhirnya pelaku panik dan melakukan penyekapan. Dan salah satu memang tersangka ini ada masukkan kain putih ke mulut korban untuk dibekap biar nggak teriak. Aparat Polres Toba meminta dukungan dan doa dari masyarakat agar dapat menangkap seorang tersangka yang kini masih buron. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, kontributor Nusantara TV, Acon Sirait melaporkan. Pemirsa, BNNP Kaltara berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 20 kg sabu ke Makassar melalui jalur laut. Sabu disimpan dalam 2 karung dan disembunyikan di bawah barang milik penumpang kapal. Inilah video pengungkapan rencana penyelundupan sabu dari Tarakan menuju Toli-Toli dengan kapal laut. Kapal ini berhasil ditahan petugas saat masih berada di perairan Laut Mangkupadi, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara pada Jumat lalu. Diperlukan waktu sekitar 2 jam dalam menggeledah kapal dan akhirnya petugas menemukan 2 buah karung berisi 20 paket sabu dengan total 20 kg. Barang haram ini disembunyikan di antara tumpukan barang-barang milik penumpang kapal untuk mengelabui petugas.
Kasus ini terbongkar bermula dari informasi masyarakat terkait akan adanya transaksi peredaran gelap narkotika jenis sabu asal Malaysia yang dilakukan di atas kapal tersebut. Kini petugas BNNP menahan 1 nakoda dan 6 anak buah kapal. Ketujuh tersangka berinisial masing-masing BH 36 tahun, RB 24 tahun, PR 27 tahun, NR 21, MH 40, SH 36, LM 42. Mereka semua adalah warga Toli-Toli. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, kontributor Nusantara TV melaporkan. Pemirsa, Camat Singkep Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau bagikan sembako bagi warga terpapar COVID-19. Kami kembali dengan informasinya usai jeda. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Camat Singkep Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau membagikan sembako untuk warga terpapar COVID-19. Hal ini dilakukan agar pasien COVID-19 tidak berkeliaran saat menjalani karantina mandiri. Bantuan sembako sebanyak 61 paket diperuntukkan bagi pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri. Bantuan ini diserahkan langsung ke rumah pasien dan kepala desa setempat. Dengan mengutamakan protokol kesehatan, penyerahan dilakukan dengan jaga jarak serta memakai masker. Camat Singkep Agustiar mengatakan bantuan sembako ini merupakan bagian dari bentuk kepedulian serta pemberian motivasi dari pemerintah terhadap warga yang terpapar COVID-19 dan menjalani isolasi mandiri. Kegiatan pada pagi hari ini peduli terhadap saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19. Kami dari TNI, Polri, Pemda, pemerintah yang terkait seperti kita sudah buat lama turun ke lapangan memberi motivasi kepada keluarga-keluarga kita yang saat ini masih terpapar. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita memberi motivasi, memberi semangat supaya dia cepat sembuh. Jangan dinilai daripada nilainya, tapi nilai kebersamaan daripada pemerintah. Pemerintah itu terwakili dari TNI, Polri, Pemda, di situ Bupati, Wakil Bupati. Mudah-mudahan kegiatan ini tetap menjadi evaluasi kita ke depan. Apa langkah-langkah kita yang akan kita lakukan. Selain memberikan sembako, Kecamatan Singkep juga memberikan vitamin agar cepat sembuh. Pemberian sembako dan vitamin ini rencananya akan rutin dilakukan. Dari Lingga, Kepulauan Riau, Febri Andrian Amoga, Nusantara TV melaporkan.
Dalam rangka mendengar langsung saran dan juga informasi dari masyarakat terhadap kinerja personel Polri, tim Puslitbang Polri melakukan kunjungan kerja terakhir di Polres Ngada di wilayah hukum Polda NTT. Dari hasil penelitian, Puslitbang menyatakan kinerja Polres Ngada bersama masyarakat berjalan dengan baik. Ketua Tim Puslitbang Polri, Kombes Pol Syahrial M. Said mengatakan, ia bersama rombongan disambut baik oleh Kapolres Ngada dalam rangka kunjungan kerja terakhir di wilayah hukum Polda NTT. Ia mendapat informasi yang baik dari Kapolres Ngada bahwa Kabupaten Ngada adalah salah satu kabupaten yang terbaik dalam membina toleransi beragama. Berharap agar masyarakat terus memberikan dukungan, kritik, dan saran terhadap kinerja Polri, khususnya Polres Ngada. Polda yang terakhir kami kunjungi, kami datang terkesima. Kami disambut dengan luar biasa oleh Bapak Kapolres. Kami mendapat laporan juga dari beliau, dan beliau menyampaikan bahwa kerukunan beragama sangat luar biasa di sini. Oleh karena itu, kami berharap mohon bantuan dari Bapak-Bapak Ibu-Ibu untuk memberikan masukan, saran, kritikan kepada kami. Kami memberikan nilai kepercayaan masyarakat kepolisian khususnya di Polres ini. Konsultan LIPI Penda Muzar Kresna mengatakan ia juga memberikan apresiasi dan sangat menaruh kepercayaan dalam penilaian kinerja Polri. Hingga saat ini baru 38.000 masyarakat yang mendukung kinerja Polri dengan survei berimbang antara suka dan benci. Oleh karena itu, pihaknya berharap agar Polri terus mendekatkan diri dengan semua lapisan masyarakat, baik tokoh agama dan lainnya. Itu mendapat apresiasi dan boleh dibilang berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polisinya. Dan itu kami juga coverage itu kami cakup itu di dalam kuesioner yang kami sebarkan ke masyarakat. Nah, total ada 38.000 masyarakat seluruh Indonesia yang telah berpartisipasi untuk mengisi kuesioner penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Polri. Bahkan boleh dibilang bicara mengenai polisi, mungkin di Indonesia itu lebih, masyarakatnya itu lebih aware. Di satu sisi mereka benci, tapi di satu sisi mereka juga ya butuh. Jadi antara benci dan rindu gitu terhadap polisi. Sementara itu, Kapolres Ngada, Rio Cahyowidi menambahkan, sebagai Kepala Kepolisian Resor Ngada, mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang sudah datang dengan melakukan penelitian. Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan koreksi yang positif bagi Polres Ngada, sehingga Polres Ngada ke depan melayani masyarakat dengan lebih baik tanpa pandang bulu. Kami terbuka untuk menerima kehadiran Bapak dan kami sangat senang sekali dan bahagia sekali Bapak melakukan penelitian di sini. Mudah-mudahan hasil penelitian nanti bisa menjadi koreksi yang positif bagi kami sehingga Polres Ngada ke depan bisa melayani masyarakat dengan lebih baik. Dari Nusa Tenggara Timur, Elpin Basan, Nusantara TV melaporkan. Pemirsa peduli terhadap kucing, pecinta kucing di Solo, Jawa Tengah bagikan makanan kucing di jalan. Informasi serta perbincangan yang kami hadirkan usai jeda.
Anda kembali bersama kami pemirsa. Sejumlah anggota pecinta kucing di Solo, Jawa Tengah yang tergabung dalam komunitas Rumah Difabel Meong Solo membagikan makanan kucing gratis di sejumlah titik di kota Solo. Ada 200 botol makanan kucing yang dibagikan dengan total 30 kg. Inilah aksi sejumlah anggota pecinta kucing di Solo yang tergabung dalam komunitas Rumah Difabel Meong Solo saat mempersiapkan membagikan makanan kucing kepada warga yang melintas di kawasan Ngarsopuro, Solo, Jawa Tengah. Dengan mengenakan topeng bergambar kucing dan menyediakan puluhan botol yang berisikan makanan kucing, komunitas ini juga mengkampanyekan peduli kucing dengan membagikan selebaran yang berisikan imbauan untuk peduli kucing. Sejumlah warga yang melintas di kawasan Ngarsopuro memanfaatkan pembagian gratis ini untuk kucing peliharaannya di rumah. Ya, semoga semua orang jadi bisa menghargai kucing dan nggak selalu memandang sebelah mata kucing. Gerakan berbagi makanan kucing ini dilakukan di sejumlah titik di kota Solo dan sudah berlangsung selama 6 hari. Di kawasan Ngarsopuro ini merupakan gerakan puncak maraton berbagi makanan kucing. Selama kegiatan ini, komunitas-komunitas Rumah Difabel Meong Solo telah membagikan total 30 kg makanan kucing. Ini kegiatannya bagi-bagi makanan kucing gratis. Kita lebih peduli ke kucing-kucing yang overpopulasi ya, Mas. Karena sekarang kan kucing-kucing banyak yang tak terurus, apalagi yang di jalan-jalan. Nah, kita mengajak teman-temannya agar lebih peduli. Makanya kalau ada yang kekurangan makan, kita ada makan gratis buat teman-teman yang ikut terjun langsung buat makan kucing jalanan. Gerakan maraton berbagi makanan kucing ini merupakan rintisan Gudang Pakan Indonesia yang dilakukan oleh komunitas Rumah Difabel Meong Solo. Komunitas ini bercita-cita ingin menyuplai kebutuhan makanan kucing jalanan di Indonesia, diawali dengan membagikan makanan kucing di wilayah Solo Raya minimal 2 bulan sekali. Kegiatan berbagi makanan kucing ini juga dilakukan oleh sejumlah pecinta kucing di beberapa kota di Indonesia, di antaranya Jogja, Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Sidoarjo. Melalui kegiatan aksi kepedulian memberikan makan kepada kucing ini diharapkan masyarakat juga ikut peduli dengan memberi makan kucing, tidak membuang kucing, menyakiti, bahkan membunuh kucing-kucing yang ada di jalanan. Dari Solo, Jawa Tengah, kontributor Nusantara TV, Is Arianto melaporkan. Pemirsa, kami akan mengajak Anda berbincang terkait dengan aksi peduli kucing se-Jawa Tengah di Solo. Namun usai jeda berikut kami akan hadirkan informasi mancanegara, di antaranya California tawarkan uang tunai untuk vaksinasi. Kami kembali sesaat lagi.
Informasi mancanegara pemirsa, California akan menawarkan 116,5 juta dolar dalam bentuk uang tunai dan hadiah kepada penduduk yang mendapatkan vaksinasi COVID-19 sebelum 15 Juni 2021. Insentif terbaru dikeluarkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk membujuk orang yang lamban dan skeptis terhadap vaksin. Langkah Gubernur California dari Partai Demokrat Gavin Newsom untuk membagikan 116,5 juta dolar dalam bentuk uang tunai adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan vaksinasi saat negara bagian bersiap untuk membuka kembali ekonomi sepenuhnya pada 15 Juni 2021. 10 warga California yang diinokulasi sebelum tanggal tersebut akan memenangkan hadiah undian masing-masing sebesar 1,5 juta dolar, sementara 30 orang masing-masing akan memenangkan 50.000 dolar. Insentif lain berupa tiket hiburan dan beasiswa kuliah. Mulai Kamis 23 Mei 2021, 2 juta warga California pertama yang divaksinasi masing-masing akan memenangkan kartu hadiah 50 dolar untuk uang tunai atau bahan makanan. Today we're announcing that we are setting aside incentive cards, 2 million incentive cards on a first-come, first-served basis for individuals that are eligible to get a vaccine that seek to get a vaccine. That's effective today in the state of California. If you're 12 years or older, you can receive a $50 incentive card from Kroger's, Albertsons, or if you choose, just a traditional MasterCard $50 card that will allow you to utilize those dollars anywhere. Insentif yang ditawarkan saat Newsom melawan kampanye penarikan kembali yang telah menjadi penyebab utama di antara Partai Republik di seluruh negeri. Ini adalah salah satu dari banyak cara Newsom berencana untuk menghabiskan surplus anggaran negara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di seluruh Amerika Serikat, negara bagian dan organisasi swasta telah menawarkan insentif untuk membujuk orang agar tidak terinfeksi COVID-19 yang telah menewaskan hampir 3,7 juta orang di seluruh dunia. Pada hari Rabu 26 Mei 2021, Ohio memberikan 1 juta dolar kepada Abigail Boganski, seorang wanita Silverstone yang mengikuti undian Vax a Million negara bagian. Joseph Costello, seorang siswa sekolah menengah dari Inglewood, memenangkan beasiswa perjalanan penuh, termasuk uang sekolah, buku, kamar, dan pondokan di universitas atau perguruan tinggi negeri Ohio. Dari California, Amerika Serikat, kontributor Nusantara TV melaporkan. Pemirsa, pandemi COVID-19 menambah minat bersepeda warga Amerika Serikat yang sudah meningkat sejak 1 hingga 2 dekade terakhir. Baik pesepeda maupun pengamat optimis bahwa kegairahan ini juga berdampak positif pada budaya lalu lintas, terutama terciptanya rasa saling menjaga dalam berbagi jalan. Riding today is fantastic. It's not too hot. The sun's in your face. You've got the wind blowing. The smells, cut grass and rolling by a barbecue shop and smelling that, or cookies. It's crazy what you smell. You know, I started really young, probably, 4 years old or so. But I used to ride to work. That was my transportation until I got a car for years and years. The thing about being in a car is you disconnect yourself. You can't disconnect yourself on a bicycle in traffic. You can't. And you are no longer the top dog. And that's really important. I actually think that feeling is important to help make you a better driver because you're more aware of what's around you in the world. So I founded Maverick Charities to give back, to expand opportunity for other folks. We partner with organizations who help incarcerated folks who are coming out of incarceration get back on their feet. And some of them can't have licenses. We're about to donate 50 bikes to Loudoun County Public Schools. We plan on doing it frequently throughout the year, at least twice a year. Bicycling in the United States has been increasing over the last decade or two in certain cities and places like Minneapolis, San Francisco, Portland, Washington, D.C. Bicycling has gotten an additional boost by a very unfortunate event, which is the COVID crisis. Many people found themselves at home and in the need for physical activity, and they were flocking to bikes
often for recreational purposes. We have people who still go to work or have to make a trip but are not comfortable making it on public transport anymore. The more people ride their bikes, the more likely drivers know cyclists who ride their bikes, the more likely drivers are cyclists themselves. And we're developing more of a traffic culture that's watching out for the other, because the cyclist is not the unknown or the other, but it may be your friend or your work colleague, and you can sort of relate to the people who are on bikes. So I think it's changing the traffic culture. About 40% of all trips that are taken a day are shorter than 2 miles. These are very bikeable distances, so there's a great potential, especially in cities. The more the community rides, the more the community will enjoy riding together. In the end, it brings us closer together. That's what bicycles do. They enable the world and they bring us closer together. Pemirsa, usai jeda kami akan melanjutkan perbincangan terkait aksi peduli kucing jalanan di Solo, Jawa Tengah. Usai jeda, kami segera kembali. Pemirsa, sejumlah anggota pecinta kucing di Solo, Jawa Tengah yang tergabung dalam komunitas Rumah Difabel Meong Solo membagikan makanan kucing gratis di sejumlah titik di kota Solo. Ada 200 botol makanan kucing yang dibagikan dengan total 30 kg. Dan untuk lebih mengetahui apa yang membuat komunitas Rumah Difabel Meong ini melakukan aksi peduli jalanan dan program apa saja yang diusung komunitas ini, selengkapnya kami hadirkan dalam Dialog Nusantara Siang. Sudah bergabung bersama kami Mbak Hening Yulia, Cat Lover in the World, Jawa Tengah. Halo Mbak Hening, selamat siang. Halo Mas. Ya, Mbak Hening, tadi informasi yang kami sampaikan di tengah program bahwa ada aksi peduli kucing yang dilakukan di Solo. Ini merupakan aksi yang mungkin bisa dikatakan yang kesekian kali kami menerima informasinya Mbak Yulia. Tapi sebelum kita bahas terkait dengan aksi, terus kemudian program apa yang akan ditawarkan, yang ingin saya tanyakan pertama, apa latar belakang pembentukan komunitas Cat Lover in the World yang Anda jabat saat ini, atau satu komunitas dengan Rumah Difabel Meong yang ada di Solo, Jawa Tengah, Mbak Hening? Iya, tapi mohon maaf, kurang keras ya. Oke. Saya tidak begitu mendengar. Kami ulang Mbak Hening. Tadi, Ya, apa latar belakang pembentukan komunitas dengan Cat Lover ini, yang Cat Lover in the World? Apakah satu komunitas dengan Rumah Difabel Meong yang ada di Solo, Jawa Tengah?
Ya, saya terangkan sebisanya, moga-moga tidak salah. Jadi Cat Lover in the World itu adanya di Jakarta. Oke. Jadi pendirinya adalah Mas Bim Bim Winono. Jadi beliau itu founder Cat Lover in the World yang hari ini itu memiliki 5 shelter di Jakarta dan 2 shelter di Tomohon. Kemudian memelihara 780 kucing yang di Jakarta. Itu kemudian beliau meluaskan jaringan, salah satunya di Jawa Tengah. Sehingga ada 2 di Klo Bandung dan Klo Jawa Tengah. Untuk Jawa Tengah yang dipercayakan pada Rumah Difabel Meong dan kebetulan pada saya seperti itu. Jadi Baik. ini semacam jaringan. Baik, jadi Cat Lover in the World ini memang terkoneksi dengan komunitas-komunitas pecinta kucing di seluruh Indonesia, begitu ya Mbak Hening ya? Iya, karena memang harus diakui Cat Lover in the World ini banyak sih grup kucing, cuman ini lumayan konkret gitu ya, kemudian punya space pertolongan besar yang pada kucing dan anjing gitu ya. Baik. Dan animal yang membutuhkan, tapi fokusnya pada kucing dan anjing. Baik, apa yang kemudian dilihat di lapangan sehingga komunitas ini terbentuk? Kondisi apa yang mungkin melatar belakangi pembentukan komunitas ini Mbak Hening? Bertumpu pada kebutuhan memang banyaknya kucing harus ditolong. Kemudian itu karena kekerasan manusia maupun karena sakit. Kemudian yang kedua adalah overpopulasi. Jadi jumlah kucing yang terus bertambah dan ini kan bisa berpotensi dia diberi label sebagai hama dan bisa jadi nanti sah untuk dimusnahkan. Nah, ini adalah menjadi gerakan bersama, terutama dilakukan teman-teman di Cat Lover in the World ya, yang didirikan oleh Mas Bim Bim untuk menolong dan membuat kucing menuju kesejahteraan kucing, terutama kucing jalanan ya, karena memang mereka ini sangat rentan untuk mendapatkan kekerasan dan sakit. Baik, dari 5 shelter yang tadi Anda sebutkan terletak di mana saja dan mungkin bisa diinformasikan ketika shelter itu menerima kucing dari luar, apakah ada kriteria khusus yang bisa diterima oleh shelter Mbak Hening? Jadi shelter bukan tempat kucing sehat. Shelter itu adalah menolong kucing sakit dan terutama adalah kucing jalanan. Ketika sehat maka diupayakan ada proses adopsi atau proses dipinang untuk dipelihara di dalam rumah-rumah. Kemudian dari 5 shelter yang ada di Jakarta itu ada 1 shelter yang memang khusus untuk kucing yang sudah sehat dan siap diadopsi seperti itu. Tapi poin besar Cat Lover in the World yang didirikan Mas Bim Bim ini merawat kucing yang sakit sampai sembuh dan dicarikan adopter. Baik, sudah pasti butuh biaya, baik biaya perawatan, makanan, dan juga kesehatan yang dilakukan oleh para dokter hewan asli, begitu Mbak Hening. Bagaimana dengan proses pembiayaannya di 5 shelter tersebut? Cat Lover in the World ini punya kerjasama dengan Amor Clinic ya. Amor Clinic, kemudian kalau misalnya kompetensi untuk menjawab ini sebenarnya Mas Bim Bim ya, karena saya tahunya di Jawa Tengah gitu. Tetapi secara umum saya bisa menyampaikan, insya Allah ini benar, bahwa kerjasama dengan Amor Clinic, kemudian Mas Bim Bim sendiri memang punya modal besar untuk membangun shelter ini. Kemudian ada program OTA namanya, orang tua asuh. Jadi ada donasi dari orang-orang yang peduli sama kucing untuk menjadi orang tua asuh para kucing yang hidup di shelter. Baik, apakah memang segala macam jenis kucing yang ada di jalanan dengan kondisinya yang mungkin tidak sehat seperti kucing yang dirawat di rumahan begitu, ketika orang menemukan terus kemudian ingin menaruh di shelter untuk dilakukan perawatan, ada prosedur-prosedur yang harus dilalui nggak Mbak Hening? Ya, prosedur biasanya yang sudah-sudah ya, itu diposting di media sosial, kemudian terutama di grup Cat Lover in the World, kemudian kita respon, kemudian masuk ke klinik, setelah itu perawatannya masuk di shelter. Cuman kita, Mas Bim Bim, setahu saya menghindari untuk menerima kucing yang berpemilik ya, karena memang shelter ini untuk kucing jalanan, difokuskan untuk kucing jalanan. Baik, banyak mungkin kasusnya Mbak Hening juga tahu bahwa ketika misalkan pemilik kucing yang memiliki keputusan untuk berpindah dan lain sebagainya, terus kemudian agak mengkhawatirkan ketika membawa kucing dengan jarak jauh, apa mungkin yang bisa menjadi pertimbangan ketika si pemilik kucing ini boleh menaruh kucingnya di shelter atau dengan saklek tidak boleh Mbak Hening? Kalau seperti itu kasusnya sebenarnya tidak di shelter jawabannya, karena kucing rumahan yang sehat masuk shelter
potensi besarnya adalah sakit sampai terjadi kematian. Oke. Karena hawa atau gesekan badannya dia tidak terbiasa dengan shelter. Shelter itu kan tempat perawatan. Jadi mirip klinik ya. Banyak penyakit di sana, banyak kucing yang berpenyakit di sana. Kalau dari perpindahan dari rumah ke shelter, biasanya memang kecenderungannya memburuk. Kami memberikan solusi, memberikan saran pada teman-teman yang melakukan open adopt karena pindah tempat atau apa, itu di open adopt terbuka pada teman-teman lain yang juga bisa memelihara di dalam rumahnya. Oke. Baik. Ya, itu lebih efektif. Baik, ketika kucing sudah dinyatakan sehat di dalam shelter, kemudian ready atau bersiap untuk diadop oleh orang lain, apakah juga ada persyaratan khusus atau standar operasional yang dipersyaratkan bagi calon adopter ini? Karena bukan hanya sekedar mengambil kucing dari shelter, tapi juga jangka panjangnya adalah apakah si pengadopsi ini mempunyai cukup materi untuk tetap bisa merawat kucing sampai jangka panjang yang lama begitu, Mbak Hening? Biasanya nanti ada syarat-syaratnya, ada syarat tertulisnya di Klau Jakarta itu bagaimana kucing itu diadop. Memang ada biaya, semacam biaya administrasi dan pastinya kesepakatannya seperti itu. Mungkin itu ya Mas ya, globalnya seperti itu. Teknisnya nanti ini Mas Bim yang harus menyampaikan. Baik. Ya, porsinya di Jawa Tengah. Iya. Baik. Salah ngomong saya. Ya, dari 5 shelter ini Mbak Hening, berapa kapasitas maksimalnya? Apa tidak ada batasan atau mungkin ada batasan yang bisa dipelihara ataupun diambil oleh pihak shelter ini, Mbak? Sampai hari ini ada 780 kucing sama berapa anjing gitu, seperti itu. Nah, kalau misalnya ngomong kapasitas, sebenarnya kan Mas akan selalu penuh ya, selalu kita itu berusaha untuk jangan masuk shelter gitu kalau memang itu tidak benar-benar sakit, tidak benar-benar dievakuasi gitu. Jadi memang kita memaksimalkan ya yang darurat seperti itu. Baik. Prosesnya berapa lama Mbak ketika kucing yang membutuhkan perawatan terus kemudian masuk ke shelter hingga siap untuk kembali diadopsi oleh pengadop mungkin? Bergantung pada penyakit yang diderita. Oke. Ya, jadi mulai dari kekerasan sampai penyakit biasa, tergantung apa dulu sakitnya. Biasanya sih yang masuk shelter ke Klau itu selalu penyakit berat, Mas. Yang membutuhkan waktu lama, operasi berkali-kali, seringnya begitu. Tapi kalau ringan, biasanya kita dorong untuk dihandle oleh teman-teman CL itu bisa, teman-teman pecinta kucing itu bisa kok melakukan menolong kucing yang punya penyakit sederhana, nggak harus masuk shelter. Baik. Kalau terkait koordinasi Mbak Hening, dari sejumlah komunitas yang ada di Indonesia yang tergabung dengan Cat Lover in the World ini, bagaimana cara koordinasinya? Terus kemudian bertukar gagasan dan sebagainya, mungkin bertukar informasi terkait kondisi kucing di wilayahnya masing-masing, Mbak? Media sosial ya, media sosial dengan memaksimalkan grup-grup kucing di Facebook. Seperti itu, Instagram juga gitu. Jadi Cat Lover in the World ini kan punya grup Facebook namanya Klau Kucing Kita. Itu hampir seluruh CL se-Indonesia ada di situ. Kemudian di semua daerah kan cenderung punya grup-grup Facebook. Itu kita berkoordinasi secara sosial media maupun di bawah tanah dan itu berjalan selama ini. Gitu. Baik. Kalau nggak salah kita Februari sempat bertemu di perbincangan serupa Mbak Hening terkait dengan aksi solidaritas ketika ada penganiaya kucing di daerah mana saya lupa mungkin ya. Apa yang mungkin pada saat itu Mbak Hening dan teman-teman lakukan terkait dengan upaya selanjutnya kepada pelaku penganiayaan kucing, Mbak Hening? Boleh diupdate informasinya? Update-nya ini sudah BAP ya, cuman untuk next-nya sampai hari ini belum ada info yang masuk. Tapi kasusnya berjalan di Medan itu. Beberapa teman beberapa kali ke sana, teman yang kebetulan teman dari Jakarta ya. Waktu itu Bang Donier Daru yang ke sana untuk melakukan advokasi dan saya terbaru belum ada update tapi kasus ini masih berjalan. Baik, kalau ini kasus masih berjalan, mungkin sebagai gambaran kepada para penonton Nusantara TV hari ini, Mbak Hening, setiap ada kasus serupa, apa yang diharapkan para cat lover ini terkait dengan penanganan kasusnya, Mbak? Kalau saya pribadi ya, teman-teman seluruh penolong kucing seluruh Indonesia harus menguatkan diri di daerah masing-masing
di mana mereka tinggal. Karena instrumen itu ada di setiap kota. Ada kantor polisi, ada pengacara, ada cat lover, ada teman-teman edukator yang bisa melakukan advokasi pada kucing yang mendapatkan kekerasan. Artinya tidak semua kasus di daerah itu kita harus teriak-teriak minta tolong pusat. Karena apa? Daerah harus menguat. Karena pusat itu juga tidak nganggur, pusat itu juga punya banyak kasus yang harus diadvokasi gitu. Kalau daerah menguat, ini menjadi penguatan yang luar biasa dan tidak ada yang tidak bisa dimulai. Kayak misalnya contoh ya, ini contoh saja ya. Di Solo ada penembakan kucing. Itu kita mencoba mengadvokasinya dengan mandiri. Waktu itu dengan Rumah Difabel Meong ya. Kita laporkan ke polisi, ke Polres Karanganyar, kemudian proses berjalan. Cuman persoalannya adalah ketika proses berjalan, penembak kucing ini adalah paman atau Pak D dari pemilik kucing. Sehingga ada pertalian darah di sana ya. Kemudian kita berdamai, tetapi kita punya tuntutan bahwa oke, kasus ini ditutup berdamai, tapi senapan angin yang untuk menembak kucing itu harus dirampas. Dan itu berhasil dirampas polisi. Dan polisi ini luar biasa, Karanganyar ini kami memberikan apresiasi yang luar biasa pada teman-teman polisi Karanganyar, karena mereka proaktif, meskipun mungkin ya memandangnya kalau orang awam ini cuma kucing, tapi mereka proaktif sampai BAP, sampai bisa merampas atau menyita senapan. Ini menjadi presiden, menjadi pertanda baik bagi teman-teman di daerah. Ayo kuat di daerah masing-masing karena instrumen itu ada. Ada kantor polisi, ada pengacara, ada cat lover, dan itu tadi yang saya sebutkan. Baik, Mbak Hening, kita harapkan aksi yang dilakukan minggu lalu terkait bagi-bagi makanan kucing bukan hanya sekedar aksi, tapi juga ada pesan. Mungkin biar kejadian di Karanganyar tidak kembali berulang, apa yang mungkin diimbau kepada masyarakat terkait dengan aksi kemarin? Kita punya slogan sih, jika tidak cinta jangan sakiti. Jadi kami tidak bisa memaksa orang untuk mencintai kucing, memelihara kucing. Tapi tolong jangan sakiti. Kalau misalnya nggak suka, sudah kalau misalnya kita nggak suka dihampiri, dibusa aja gitu. Ya. Kemudian pakan ini menjadi salah satu poin bahwa ini adalah kepedulian kita pada kucing jalanan. Sebenarnya boleh cerita sedikit tentang kronologis pakan ini ya Mas ya? Boleh. Jadi begini, setahun yang lalu kami sudah memulai gerakan ini pasca lebaran juga, ketika pandemi sangat mencekik kita, itu warung-warung pada tutup, kucing banyak yang mati, itu kita melakukan pembagian pakan, cuman tidak dikemas dalam botol-botol. Jadi kami punya data tentang rescuer atau penolong-penolong kucing independen yang sudah puluhan tahun memberikan makan kucing jalanan tiap hari. Ya, itu yang kita suplai. Kita suplai. Kemudian beberapa kali kita street feeding sendiri, tetapi jeda karena terkendala makanan, suplai makanan yang terbatas ya. Maaf. Kemudian 2 minggu yang lalu saya sempat lihat postingan tentang teman-teman di Jogja, itu teman kita juga. Cuman wah ini keren ini kok dikemas dalam botol gitu, lebih menarik mungkin ya untuk disajikan. Akhirnya kita koordinasi dengan teman-teman Solo, akhirnya kita bersepakat untuk kita kemas dalam botol, kita pajang di banyak tempat dan alhamdulillah responnya luar biasa bagus dan alhamdulillah banyak kota yang bukan mengikuti ya, tidak ada yang diikuti dan tidak ada yang mengikuti, tapi ini kebaikan yang menular dan semua maupun komunitas maupun pribadi sah untuk melakukan hal sama untuk kucing jalanan. Baik, Mbak Hening terakhir mungkin bagi masyarakat mungkin banyak yang ingin memulai memelihara hewan peliharaan terutama kucing yang ramah terhadap manusia, terus kemudian bahkan anjing begitu ya. Apa yang mungkin bisa Mbak Hening berikan informasi kepada masyarakat yang baru ingin melakukan adopsi terhadap hewan peliharaan? Jaga kebersihan. Cuman itu. Apapun, bagaimanapun bentuk kucingnya, banyaknya seperti apa, kalau jaga kebersihan, tertib membersihkan, insya Allah itu itu menjadi kendali. Karena virus, bakteri itu tidak akan ada ketika kita bersih. Karena memang kucing itu namanya hewan ya, pasti dia kotor, dia punya bakteri, dia membawa virus. Nah itu, meskipun virusnya tidak menular ke manusia, jawabannya adalah kebersihan. Kemudian standar kesehatan minimal kucing diperhatikan. 1, dia harus obat cacing 3 bulan sekali. Yang kedua adalah investasi kesehatan berupa vaksin. Ini akan sangat membantu kucing-kucing untuk sehat dalam jangka waktu yang lama dan pemiliknya juga akan sehat karena menjaga kebersihan.
Baik, semoga ini membuka kesadaran masyarakat bahwa pentingnya saling menyayangi sesama makhluk hidup, terutama kepada kucing sebagai hewan peliharaan, begitu Mbak Hening ya. Semoga tidak ada lagi kekerasan terhadap hewan, terutama kucing di Indonesia. Semoga aksi yang Mbak Hening dan teman-teman lakukan ini membuahkan hasil. Terima kasih Mbak Hening, cat lover in the world Jawa Tengah telah bergabung bersama kami di Nusantara Siang. Sampai jumpa, selamat kembali beraktivitas. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Nusantara Siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Muhammad Irsal. Dan saya Lida Simangunsong. Perbarui informasi Anda di portal nusantaratv.com. Dan jangan lupa saksikan Nusantara Petang pukul 17.30 waktu Indonesia Barat hanya di NTV. Sampai jumpa. NTV Sahabat Kita.